Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Semoga hari ini anak-anak semua baik dan sehat ya. Hari ini kita akan belajar tema 4, kewajiban dan hakku, subtema 3, kewajiban dan hakku dalam bertetangga, pembelajaran 4, 5, dan 6. Aku ingin lingkungan bersih. Edo sedang duduk di depan rumahnya. Ia melihat seorang anak yang tidak dikenal. Anak itu ingin mencoret-coret tembok tetangganya. Edo mengingatkannya dengan santun agar tidak mencoret-coret tembok. Edo juga pernah mengingatkan tetangganya yang membuang sampah sembarangan. Dengan santun, Edo mengingatkan tetangganya untuk membuang sampah pada tempatnya. Edo ingin lingkungan tempat tinggalnya bersih. Ia melakukan sesuatu yang dapat ia lakukan. Mengingatkan teman yang melakukan kesalahan adalah kewajiban kita. Lakukanlah dengan cara yang santun. Amati kembali teks yang berjudul Aku Ingin Lingkungan Bersih. Tuliskan masalah dan penyelesaiannya pada tabel berikut. Masalah: Edo melihat seorang anak yang ingin mencoret-coret tembok tetangganya. Penyelesaian: Edo mengingatkannya dengan santun agar tidak mencoret-coret tembok. Masalah: Edo juga pernah mengingatkan tetangganya yang membuang sampah sembarangan. Penyelesaiannya: Edo mengingatkan tetangganya dengan santun agar membuang sampah pada tempatnya. Begitu ya anak-anak ya. Setiap orang menginginkan lingkungan bersih. Apakah kamu pernah mempunyai masalah kebersihan di lingkunganmu? Bagaimana penyelesaiannya? Jika ada masalah kebersihan di lingkungan, tentunya kita membersihkannya ya anak-anak ya. Setiap orang berhak mendapat lingkungan yang bersih. Setiap orang juga wajib menjaga agar lingkungannya tetap bersih. Bagian mana saja di lingkunganmu yang harus selalu bersih? Di mana saja ya anak-anak ya? Misalnya di halaman, di selokan. Lingkungan rumah bersih. Ini adalah kewajiban dan hak ya anak-anak ya di lingkungan rumah bersih. Kewajiban menyapu pekarangan, menyapu halaman rumah, tidak membuang sampah sembarangan, membersihkan sampah, bergotong royong membersihkan rumah, penghijauan lingkungan rumah. Hak: pekarangan bersih, rumah dan halaman bersih dan sehat, rumah bersih dan bebas bibit penyakit, sampah mudah didaur ulang, rumah bersih dan anggota keluarga bersatu, lingkungan rumah rindang dan asri. Itu ya anak-anak ya. Jika kita melaksanakan kewajiban, nanti kita juga akan mendapatkan hak ya anak ya. Hidup bertetangga sangat menyenangkan. Kita dapat bertemu dengan tetangga di banyak kesempatan. Ibu Beni sering bertemu tetangga saat belanja di tukang sayur keliling. Tukang sayur
mereka sangat menjaga kebersihan. Dia juga tahu aneka bahan makanan sehat yang dibutuhkan. Ibu Benny dan tetangganya memilih bahan makanan yang segar dan bergizi bersama-sama. Cara memilih sayuran yang baik. 1. Warna sayuran segar dan tidak layu. 2. Bagian daun tidak berbintik atau berlubang akibat dimakan ulat. 3. Sayuran harus mengandung vitamin yang dibutuhkan tubuh. 4. Upayakan sayuran lokal. Sayuran lokal sesuai dengan kondisi tubuh kita. 5. Sayuran tidak busuk atau basi. Itu ya anak-anak ya, cara memilih sayuran yang baik. Kamu telah mengetahui cara memilih sayuran dan makanan yang baik dan bergizi. Oleh karena itu, kamu wajib bersyukur mendapat makanan bergizi. Kamu juga wajib berterima kasih kepada orang tuamu. Apakah kamu pernah ikut ibu berbelanja di pasar? Coba sesekali ikut ibumu ke pasar. Lihatlah bagaimana ibumu memilih bahan makanan, sayuran, dan buah-buahan untuk seluruh keluarga. Apakah kamu memiliki hewan peliharaan? Ibu Siti sedang membersihkan teras depan rumahnya. Lantai tampak kotor dan berbau tidak sedap. Ada kotoran ayam di lantai. Sejak pagi sudah 3 kali ibu membersihkan teras. Keluarga Siti tidak memelihara ayam. Ayam tetangga sering masuk ke rumah Siti. Ayam itu juga masuk ke rumah yang lain. Jika kita memiliki hewan peliharaan, kita wajib menjaganya dengan baik. Hewan peliharaan dijaga dengan baik agar tidak mengganggu lingkungan. Apabila kita memiliki hewan peliharaan, ada beberapa hal yang harus dilakukan. Pertama, jangan membiarkan hewan peliharaan berkeliaran bebas di lingkungan. Kedua, memberi makan dan minum yang cukup dengan teratur. Ketiga, menyediakan kandang untuk tempat hewan peliharaan. Keempat, membersihkan hewan peliharaan dan kandangnya secara teratur. Hewan peliharaan yang dijaga dengan baik membuat lingkungan menjadi nyaman. Amati teks tentang masalah hewan peliharaan. Temukan kalimat penyelesaian masalah. Jelaskan maksudnya. Tulislah kalimat penyelesaian masalah pada teks. 1. Jangan membiarkan hewan peliharaan berkeliaran bebas di lingkungan. Maksudnya, kita tidak boleh membiarkan hewan peliharaan berkeliaran di lingkungan rumah tetangga. 2. Memberi makan dan minum yang cukup dengan teratur. Maksudnya, hewan peliharaan harus diberi makan supaya dapat berkembang dengan baik. 3. Menyediakan kandang untuk tempat hewan peliharaan. Maksudnya, hewan peliharaan harus memiliki kandang sebagai tempat tinggal. 4. Membersihkan hewan peliharaan dan kandangnya secara teratur. Maksudnya, hewan yang kita pelihara harus dibersihkan, misalnya dengan cara memandikan hewan. Setiap orang wajib menjaga kenyamanan lingkungan. Apabila kita memiliki hewan peliharaan, ada kewajiban yang harus dilakukan. Apakah kamu memiliki hewan peliharaan seperti gambar di bawah ini?
Ceritakan pengalamanmu di depan kelas tentang cara memelihara hewan peliharaan. Ceritakan juga kewajiban kita jika memiliki hewan peliharaan. Jika kita memiliki hewan peliharaan, kita harus merawatnya ya anak-anak ya. Dayu memiliki banyak kelinci. Dayu tidak ingin kelincinya berkeliaran dan mengganggu tetangga. Dayu ingin membuat kandang untuk kelincinya. Dayu membutuhkan banyak bambu. Ayah Dayu memiliki 900 batang bambu. Berapa kira-kira kandang yang dapat dibuat ayah Dayu? Berapa batang bambu yang dibutuhkan ayah Dayu untuk satu kandangnya? Jumlah bambu seluruhnya 900 batang. Jika ayah Dayu membuat 10 kandang, maka untuk setiap kandang hanya dapat menggunakan 90 batang bambu. Iya anak-anak ya. 900 itu didapat dari 10 dikali 90. Buat alternatif jumlah kandang yang berbeda dengan hasil kali 900. Ini hasilnya 900 ya anak-anak ya. Itu sama dengan titik-titik dikali titik-titik gitu, atau berapa dikali berapa sama dengan 900. Ini kemungkinan-kemungkinannya ya anak-anak ya. Misalkan kita tulis 2 dikali 450 itu sama dengan juga 900. 3 kali 300, kemudian 4 kali 225, 5 kali 180, 6 kali 150. Gitu ya anak-anak ya. Anak-anak bisa menuliskan alternatif lainnya yang hasilnya adalah 900 untuk perkaliannya ya. Wabah demam berdarah. Ayah Dayu terserang demam berdarah. Tubuhnya demam tinggi dan menggigil kedinginan. Kepalanya terasa berat, perutnya mual dan ingin muntah. Ada bintik-bintik merah di kulitnya. Tetangga Dayu pun segera membawanya ke rumah sakit. Demam berdarah penyakit berbahaya dan mudah menular. Nyamuk demam berdarah adalah penyebar penyakit demam berdarah. Seluruh warga membersihkan lingkungan. Mereka membersihkan lingkungan untuk memberantas sarang nyamuk demam berdarah. Seluruh warga bekerja dengan bergotong royong. Mereka melakukan 3M, yaitu menguras, menutup, dan mengubur. Mereka juga melakukan pengasapan. Ya anak-anak ya, ini adalah gambar apa? Warga yang sedang bergotong royong menjaga kebersihan lingkungan. Ini adalah 3M ya, gambar yang ini ya anak-anak ya. Menguras, kemudian menutup, dan mengubur. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. 1. Apa masalah yang ada pada teks? Masalahnya adalah ayah Dayu terserang demam berdarah. 2. Apa yang dilakukan warga untuk mengatasinya? Seluruh warga membersihkan lingkungan. 3. Apa yang dimaksud dengan menguras? Menguras adalah mengeluarkan air dari wadahnya.
misalnya menguras bak mandi. 4. Apa yang dimaksud dengan menutup? Menutup artinya menjadikan suatu wadah menjadi tidak terbuka. Misalnya menutup segala tempat yang bisa menampung air. 5. Apa yang dimaksud dengan mengubur? Mengubur adalah memasukkan ke dalam lubang tanah kemudian menutupnya kembali. Amati kembali teks wabah demam berdarah. Kalimat yang menunjukkan kewajiban. Ya anak-anak ya. Ini sudah Bu Guru garis bawahi dengan warna merah ya nak ya. Yang menunjukkan kewajiban seluruh warga membersihkan lingkungan. Mereka membersihkan lingkungan untuk memberantas sarang nyamuk demam berdarah. Seluruh warga bekerja dengan bergotong royong. Mereka melakukan 3M, yaitu menguras, menutup, dan mengubur. Mereka juga melakukan pengasapan. Dalam bertetangga, kita wajib tolong menolong. Semua orang harus membantu orang lain yang kesulitan. Ketika ayah Dayu sakit demam berdarah, tetangganya yang membawanya ke rumah sakit. Lani dan Udin segera ke rumah sakit untuk menemani Dayu. Di sana mereka melihat Dayu sedang duduk sendirian dengan muka sedih. Dayu merasa sedih karena ayahnya sakit. Ia juga memikirkan pesanan bibit bunga sedap malam. Ia dan ibunya seharusnya menyiapkan pesanan itu. Apa yang sebaiknya Lani lakukan? Apa yang akan Lani sampaikan kepada Dayu? Lakukan hal-hal berikut. Bekerjalah dalam kelompok. Buatlah perkiraan rencana yang akan Lani lakukan. Yang akan Lani lakukan ya anak-anak ya, Lani akan menghibur Dayu yang sedang sedih karena ayahnya sakit demam berdarah. Persiapkan kalimat yang ingin disampaikan. Gunakan kalimat penyelesaian masalah. Untuk penyelesaian masalahnya, Dayu tidak perlu mengkhawatirkan kondisi ayahnya karena sudah ditangani oleh dokter rumah sakit. Teman-teman siap membantu Dayu menyiapkan pesanan bunga sedap malam. Peragakan bersama teman-temanmu. Hari ini Dayu harus menyiapkan pesanan bibit bunga sedap malam. Lani membantu Dayu menyiapkan semuanya. Lani senang dapat membantu Dayu. Lani pun senang dapat membuat Dayu bergembira lagi. Ada 800 buah bibit sedap malam yang harus dikirim. Ibu Dayu sudah menyiapkan beberapa kotak kardus. Setiap kardus harus berisi bunga sedap malam yang sama banyak. Berapa kardus yang dibutuhkan? Berapa banyak bibit dalam setiap kardus? Buatlah dua kemungkinan jumlah kardus yang dibutuhkan dan banyaknya bibit dalam setiap kardus. Ini anak-anak ya, kemungkinannya ya. Yang pertama, berapa dikali berapa sama dengan 800, begitu ya anak-anak ya. 2 dikali 400. Untuk kemungkinan yang kedua, 4 dikali 200. Nanti anak-anak bisa menuliskan kemungkinan lainnya ya. Yang penting hasilnya adalah 800. Begitu ya anak-anak ya. Tugas
Bu Pena halaman 160 nomor 1. Demikian anak-anak pembelajaran kita hari ini. Semoga anak-anak memahami apa yang Bu Guru sampaikan. Selalu jaga kesehatan dan kebersihan lingkungan sekitar rumah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.